Saat mengalami kesulitan memberitakan Injil, dia memikirkan daging, lemah, dan lalai dalam tugasnya. Saat pekerjaannya menunjukkan hasil, dia mulai berbangga diri dan puas dengan status quo. Ketika merenung, watak rusak apa yang dia pahami? Lalu, bagaimana dia mencari kebenaran dan menyelesaikan masalahnya? Tahun 2020, kuterima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa. Bisa menyambut kembalinya Tuhan itu berkat yang luar biasa. Untuk menyebarkan kabar baik yang penting ini, aku memberitakan Injil, berharap lebih banyak orang bisa kembali ke Tuhan setelah mendengar suaranya. Namun, pada Februari 2022, karena penindasan keyakinan agama oleh pemerintah Myanmar, gerejaku dipersekusi. Dan pekerjaan Injil sangat terhambat. Beberapa saudara-saudari tak ke pertemuan karena takut dan lemah. Beberapa menjadi pasif dalam tugas. Dan pekerjaan Injil terhenti. Saat itu, aku juga pasif dalam tugasku. Kulakukan semua yang diatur oleh pemimpin untukku. Kurasa aku menyirami secara normal, tapi merekalah yang tak rutin ke pertemuan dan pasif. Jadi aku tak bisa apa-apa. Kadang juga tak ada internet. Aku tak bisa online untuk mempelajari pekerjaan. Artinya harus ku cari koneksi internet. Terkadang aku lama mencari dan tetap tak bisa menemukan koneksi bagus. Lalu aku tak ingin online lagi untuk mempelajari pekerjaan. Bersikap pasif bisa memengaruhi pekerjaan. Iya. Aku memberitakan Injil ke kerabat seorang saudari. Keluarga itu menerima pekerjaan Tuhan pada akhir zaman. Aku menyirami mereka selama 10 hari. Aku puas menyirami ketiga petobat baru ini dan tak ingin berkhotbah lagi. Kupikir ada banyak rumor di desa terdekat jadi sulit menyebarkan Injil. Jika bisa kusirami keluarga ini dengan baik, mereka akan membawaku untuk berkhotbah ke kerabatnya. Ini cara bagus memberitakan Injil. Jadi, saat saudara-saudariku menyebutkan calon penerima Injil di desa tetangga, jarang ku bahas cara memberitakan Injil ke mereka. Ini memengaruhi pekerjaan Injil. Lalu, saat membahas pekerjaan, pemimpin bilang pekerjaan Injil gereja kami telah terhenti untuk bulan itu dan menyebutkan masalah lain. Ini membuatku sedih. Lalu, seorang saudari mengingatkanku bahwa aku puas dengan status quo dan tak mencari kemajuan. Aku tiba-tiba tersadar. Aku sadar tak memikul beban dalam tugas. Sebagai pemimpin gereja, aku tak bertanggung jawab dan tak menghadapi atau mengatasi kesulitan. Akibatnya, pekerjaan Injil terpengaruh. Makin dipikirkan, makin buruk perasaanku. Saat merenung, ku baca dalam firman Tuhan. Beberapa orang saat ini tak pikul beban untuk gereja. Mereka malas dan hanya pedulikan daging sendiri. Mereka terlalu egois dan juga buta. Jika tak mampu lihat hal ini dengan jelas, kau takkan pikul beban. Semakin engkau memperhatikan kehendak Tuhan, semakin besar pula bebannya bagimu. Orang-orang egois tak mau menanggungnya, tak mau membayar harga, maka mereka tak berkesempatan disempurnakan Tuhan. Bukankah ini mencelakakan diri? Jika engkau memperhatikan kehendak Tuhan, engkau akan mengembangkan beban yang sejati bagi gereja. Sebenarnya, alih-alih menyebutnya beban bagi gereja, lebih tepat menyebutnya beban bagi hidupmu sendiri, karena tujuannya adalah agar engkau menggunakan pengalaman semacam itu untuk disempurnakan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, barang siapa memikul beban terberat bagi gereja, dan barang siapa membawa beban untuk memasuki kehidupan, merekalah yang akan disempurnakan oleh Tuhan. Apa kau dapat mengerti ini? Jika gereja tempatmu berada tercerai-berai bagai pasir, tapi engkau tak peduli, bahkan tutup mata saat orang lain tak makan dan minum firman dengan normal, berarti engkau tidak memikul beban.
Dan Tuhan tidak menyukai orang-orang semacam ini. Orang-orang yang Tuhan sukai selalu mendambakan kebenaran dan memperhatikan kehendak-Nya. Amin. Amin. Merenungkan firman Tuhan, aku merasa bersalah. Aku pemimpin gereja, tapi tak merasakan urgensi saat pekerjaan Injil terhenti. Justru mencari alasan, wajar aku tak bisa mempelajari pekerjaan saat koneksi internet buruk. Untuk calon penerima Injil dari saudara-saudariku, aku jarang bersekutu dengan mereka tentang cara memberitakan Injil. Saat saudariku ingin berdiskusi, mereka tak bisa menemukanku. Menghadapi persekusi gereja, saudara-saudariku takut dan lemah, tak bisa berkumpul secara normal. Tapi aku tak mencari kebenaran. Aku akhirnya sadar, terhentinya pekerjaan Injil berhubungan langsung denganku. Tuhan berfirman, beberapa orang saat ini tak pikul beban untuk gereja. Mereka malas dan hanya pedulikan daging sendiri. Mereka terlalu egois dan juga buta. Amin. Kusadar akulah orang egois yang dijelaskan dalam firman Tuhan. Aku tak memikul beban dalam pekerjaan gereja, puas dengan status quo. Hanya peduli kenyamanan sendiri, menolak menderita. Saat pekerjaan Injil gereja terpengaruh, aku tak merasa cemas, juga menjadi lemah dan pasif dalam kesulitan. Aku sungguh egois. Aku teringat gereja di tempat lain yang juga dipersekusi pemerintah. Tapi saudara-saudari masih berkhotbah dan membangun gereja baru. Sementara pekerjaan Injil gereja kami terhenti. Ini karena aku egois dan tercela, tak memikul beban dan tak bertanggung jawab. Aku merasa sangat berutang kepada Tuhan. Saat dulu aku memikul beban, jika ada yang menyelidiki jalan yang benar, segera ku atur orang untuk memberitakan Injil. Dan saat ada masalah, aku bersekutu untuk menyelesaikannya. Makin bekerja sama, makin ku dapat pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan Injil kami efektif. Aku juga merasakan kemudahan dan kenikmatan. Namun baru-baru ini, karena melakukan tugas tanpa memikul beban, pekerjaan Injil tak efektif. Di titik itu, saat membaca firman Tuhan ini, barang siapa memikul beban terberat bagi gereja dan barang siapa membawa beban untuk memasuki kehidupan, merekalah yang akan disempurnakan oleh Tuhan. Aku pun akhirnya paham. Hanya mereka yang memikirkan kehendak Tuhan dan memikul beban bisa disempurnakan Tuhan. Benar. Aku juga sadar, jika aku tak bisa mengubah keadaan pasifku, itu tak hanya memengaruhi pekerjaan gereja, tapi aku akan disingkap dan disingkirkan. Memikirkan ini, aku merasa takut. Aku tak boleh pasif dan lalai lagi. Aku mohon Tuhan membantuku memikul beban, membimbingku untuk pikirkan kehendak-Nya dan bertugas dengan baik. Tuhan memberkati orang yang tulus berkorban. Makin kau rajin dalam tugas dan berusaha meningkatkan diri, makin banyak kau menerima pencerahan dan bimbingan Roh Kudus, juga makin efektif dalam tugas. Benar. Sebaliknya, jika tak mau membayar harga dan malas dalam tugas, kau tak akan membuat kemajuan dan tak dapat apa-apa. Juga tak akan mencapai yang bisa dicapai. Benar. Setelah itu, aku berdiskusi dengan pengawas dan pemimpin kelompok tentang di mana lagi kami bisa menginjil. Kami menemukan sebuah desa yang semua warganya percaya Tuhan. Tapi tak ada yang cocok untuk diutus saat itu. Kupikir, kali ini aku harus memikirkan kehendak Tuhan dan memikul beban. Aku harus aktif mengambil tanggung jawab ini. Jadi, aku menawarkan diri untuk memberitakan Injil. Namun, aku gugup karena belum pernah bersaksi tentang pekerjaan Tuhan pada akhir zaman sendirian, jadi khawatir tak bisa bicara dengan jelas. Kupikir, apa ada internet di sana? Apakah memungkinkan saudara-saudari pengkhotbah Injil memberikan persekutuan online? Kusadar keadaanku salah, dan aku mengandalkan orang. Jadi aku berdoa, meminta Tuhan memberiku hikmat dan iman saat menyebarkan Injil di sana. Syukur kepada Tuhan. Iya. Setibanya di sana, seorang saudari membawaku ke rumah kepala desa untuk berkhotbah.
Tak disangka, kepala desa itu ingin membawaku ke pendeta. Mendengar itu, aku sangat senang, tapi juga sedikit khawatir. Aku tak pernah memberitakan Injil sendirian. Jika pendeta itu punya gagasan, bagaimana aku harus bersekutu? Bagaimana jika dia menentangku dan tak menerima? Apa kami masih bisa menyebarkan Injil di desa ini? Aku sangat khawatir. Saat sampai di sana, ingin kuhubungi saudara-saudariku untuk minta bantuan, tapi tak ada koneksi internet. Aku tak tahu harus mulai dari mana, jadi aku berdoa kepada Tuhan, memohon Tuhan agar menyertaiku dan memberiku iman, sehingga bisa bersaksi tentang pekerjaan Tuhan akhir zaman. Setelah berdoa, aku teringat firman Tuhan. Hati dan roh manusia berada di tangan Tuhan. Segala hal di kehidupannya berada dalam pengamatan mata Tuhan. Entah engkau mempercayainya atau tidak, setiap dan segala hal, apakah hidup atau mati, akan berganti, berubah diperbarui, dan lenyap sesuai dengan pemikiran Tuhan. Begitulah cara Tuhan memimpin segala hal. Amin. Benar, Tuhan itu Maha Kuasa. Semua orang, perkara, dan segala hal ada di tangan Tuhan, termasuk hati dan jiwa manusia. Aku harus mengandalkannya. Aku berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jika pendeta ini adalah dombamu, aku yakin dia akan memahami suaramu dan menerima pekerjaanmu. Setelah berdoa, kurasakan kekuatan, seolah tak ada yang mustahil dengan Tuhan di sisiku. Syukur Iya. kepada Tuhan. Lalu, kugunakan bencana saat ini dan urusan dunia untuk membicarakan nubuat kedatangan Tuhan. Setelah mendengar ini, pendeta setuju dan merasa Tuhan mungkin telah kembali. Dia juga memanggil 2 pendeta lain agar mendengarkan. Aku khawatir tak bisa bicara dengan jelas dan menyelesaikan masalah mereka. Jadi dalam hati, aku berulang kali memohon bimbingan Tuhan. Aku ingat saat Tuhan meminta Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Musa tahu pergi ke Firaun Mesir akan sulit dan berbahaya. Tapi sikap Musa taat dan tunduk. Tuhan bersamanya, mendukungnya. Dan dengan bimbingan Tuhan, Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Iya. Lalu aku ingat kisah Daud mengalahkan Goliat. Saat bangsa Israel melihat Goliat, mereka takut. Hanya Daud yang berani keluar dan bertarung. Daud berkata kepada Goliat, "Kau datang kepadaku dengan pedang dan tombak serta perisai. Tapi aku datang kepadamu dalam nama Yahweh sang bala tentara." Alhasil, Daud membunuh Goliat hanya dengan sebutir kerikil. Iya. Dari 2 cerita ini, kulihat dalam menghadapi kesulitan, hanya dengan iman sejati kita bisa melihat perbuatan Tuhan. Dan bahwa akhir manusia adalah awal Tuhan. Amin. Memikirkan ini, kutemukan keberanian. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Pada saat ini, 2 pendeta lain datang. Kugunakan nubuat Alkitab untuk bersekutu tentang cara Tuhan muncul dan berinkarnasi pada akhir zaman, arti inkarnasi Tuhan, dan apa itu inkarnasi. Aku juga bersaksi bahwa Tuhan datang untuk melakukan pekerjaan penghakiman, bahwa nama Tuhan pada akhir zaman adalah Tuhan yang Maha Kuasa, serta Dia adalah Tuhan Yesus yang datang kembali. Pendeta pertama bersemangat hingga dia menangis. Dia menyeka air matanya sambil berkata, "Aku telah berkhotbah lebih dari 40 tahun dan menunggu kedatangannya kembali seumur hidupku. Kini Tuhan sungguh telah datang kembali. Aku sangat bersyukur kepada Tuhan karena bisa menyambut Tuhan hari ini." Mendengar perkataan pendeta itu, aku tergerak menangis bersamanya, juga bersyukur kepada Tuhan. Sebenarnya, persekutuanku tak terperinci, jadi pendeta bisa paham firman Tuhan itu sepenuhnya karena bimbingan Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Jika mengandalkan Tuhan, kau akan melihat bimbingannya. Iya. Pendeta menerimanya dan berkata akan membuat seluruh desa mendengar khotbahku. Aku mengucap syukur kepada Tuhan berulang-ulang. Malam itu, pendeta dan kepala desa mengajak penduduk 2 desa untuk berkumpul.
dan memberitahu kabar baik tentang kedatangan Tuhan. Malam itu, lebih dari 30 orang menerima pekerjaan Tuhan pada akhir zaman. Syukur Kepada Tuhan. Beberapa penduduk desa bilang, sudah 4 tahun pemerintah melarang kami percaya Tuhan. Kami semua hidup dalam kesakitan dan rindu mengadakan pertemuan. Penduduk desa lain tergerak dan bilang, sudah lama kami tak mengadakan pertemuan. Kau memberitakan Injil agar kami bisa mendengar suara Tuhan. Dan aku sangat bersyukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Dalam satu malam, Injil tersebar ke seluruh desa. Syukur kepada Tuhan. Tak kusangka di kali pertama ku beritakan Injil, pendeta akan menerimanya bersama begitu banyak orang lain. Iya. Iya. Aku tahu ini hasil pekerjaan Roh Kudus. Tapi aku tetap berpikir aku melakukan tugas dengan baik. Sebelum menyadarinya, aku berbangga dengan status quo lagi. Hanya ingin menyirami para petobat baru ini dengan saudariku dan tak ingin memberitakan Injil lagi. Saat itu, aku jarang menanyakan pekerjaan gereja dan sedikit berdoa kepada Tuhan. Jika puas dengan status quo, kau hidup dari kesuksesan masa lalu dan tak pikul beban atau berusaha memenuhi tuntutan Tuhan, artinya kau akan turun dan mulai jatuh. Iya, Puas dengan status quo dalam tugas sangat berbahaya. Bagaimana kau membalikan keadaan? suatu hari saat mengecas ponsel, terjadi korsleting. Kumasukkan kartu SIM-ku ke ponsel lain. Tapi anehnya, ponsel itu juga rusak. Saat itu kusadar, aku menghadapi jalan buntu, dan ini mungkin pendisiplinan Tuhan. Jadi aku mulai merenung. Aku membaca firman Tuhan. Secara umum, engkau semua berada dalam keadaan malas. Tidak termotivasi, tidak rela berkorban secara pribadi. Atau engkau menunggu dengan pasif, dan beberapa orang bahkan mengeluh. Mereka tak memahami tujuan dan makna penting pekerjaan Tuhan dan sulit mengejar kebenaran. Orang-orang seperti itu membenci kebenaran dan pada akhirnya akan disingkirkan. Tidak seorang pun di antara mereka bisa disempurnakan dan tak seorang pun yang bisa bertahan. Jika manusia tidak memiliki sedikit saja tekad untuk melawan kekuatan iblis, maka tidak ada lagi yang bisa diharapkan dari mereka. Janganlah menjadi pengikut Tuhan yang pasif dan janganlah mengejar hal yang membuatmu penasaran. Dengan menjadi tidak dingin maupun panas, engkau akan menghancurkan dirimu dan menunda hidupmu. Engkau harus menyingkirkan sikap pasif dan kemalasan seperti itu, dan menjadi mahir dalam mengejar hal positif dan mengatasi kelemahanmu, sehingga engkau dapat memperoleh kebenaran dan hidup dalam kebenaran. Kelemahanmu tidak menakutkan, dan kekuranganmu bukanlah masalah terbesarmu. Masalah terpenting dan kelemahan terbesarmu adalah keadaanmu yang tidak panas atau dingin dan kurangnya keinginan mencari kebenaran. Masalah terbesar engkau sekalian adalah pola pikir pengecut yang bahagia dengan segala hal apa adanya, menunggu dengan pasif. Inilah rintangan terbesarmu dan musuh terbesar bagi pengejaranmu akan kebenaran. Amin. Firman Tuhan menjelaskannya dengan baik. Kelemahan dan kekurangan kita tak menakutkan. Yang terparah itu ketidakpedulian terhadap tugas dan tak mencari kebenaran. Ini hambatan terbesar kita dalam mengejar kebenaran. Iya, Iya, itu benar sekali. setelah membaca firman Tuhan, aku merenung. Saat melihat Injil telah tersebar ke seluruh desa, aku merasa Tuhan puas dengan kinerjaku. Jadi aku puas dengan status quo dan tak ingin menyebarkan Injil lagi. Setelah ada hasil, aku tak mengejar kemajuan lagi. Hasratku untuk puas dengan status quo terlalu kuat. Iya. Dahulu aku menunda pekerjaan Injil karena puas dengan status quo. Dan kini aku melakukannya lagi. Tuhan menuntut kita mencurahkan hati dan pikiran ke dalam tugas. Bagaimana mungkin Tuhan puas dengan kinerja tugasku? Saat itulah ku sadar, jika
tak membuat kemajuan dalam tugas, aku berjalan mundur. Jalan masuk kehidupan dan hasil khotbah Injilku akan tertinggal. Aku puas dengan status quo, tak mengejar kebenaran, dan aku makin jauh dari Tuhan. Aku hanya akan merugikan diriku. Puas dengan status quo adalah hambatan terbesarku untuk mengejar kebenaran dan bertugas. Hanya akan menghancurkan diriku sendiri. Iya, Sama seperti firman Tuhan, dengan menjadi tidak dingin maupun panas, engkau akan menghancurkan dirimu dan menunda hidupmu. Amin. Lalu kitab Wahyu berkata, karena engkau suam-suam kuku dan tidak panas atau dingin, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Aku air suam-suam kuku dalam firman Tuhan, tak dingin atau panas, puas dengan status quo. Jika terus seperti ini, tak akan ada harapan bagiku, dan aku akan disingkirkan. iya. Aku teringat firman Tuhan Yesus. Siapapun yang punya, padanyalah diberikan hingga dia punya banyak. Siapapun yang tak punya, yang dia punya pun diambil darinya. Tuhan benci saat kita tak serius dan tak bertanggung jawab dalam tugas. Iya. Memikirkan ini, aku sedikit takut. Jadi aku berdoa untuk bertobat. Kesulitan apapun di masa depan, aku akan berusaha, tak pernah mundur, dan puas dengan status quo. Bagus. Namun, saat mulai aktif dalam khotbahku, kuhadapi kesulitan besar lain. Apa itu? Kami dilaporkan, jadi pemerintah tahu ada orang memberitakan Injil. Jika ketahuan, kami akan ditangkap bersama penduduk dan kepala desa. Kepala desa dan penduduk takut terlibat, jadi mereka minta kami pergi dan kembali setelah keadaan tenang. Kupikir, bagaimana nasib para petobat baru ini jika kami pergi? Mereka baru menerima Injil dan tak punya pijakan. Namun jika kami berdua tinggal, kami akan mudah menarik perhatian. Akhirnya, kami putuskan mengirim saudari penyiram itu pergi, sementara aku tinggal di desa untuk mendukung petobat baru. Meskipun tahu pengaturan ini yang terbaik, aku sedikit sedih. Aku merasa sungguh sendirian di tempat asing. Pendeta itu masih punya gagasan dan belum yakin tentang jalan yang benar. Juga takut ditangkap, jadi dia ingin aku pergi. Aku merasa sedih. Pendeta dan kepala desa akhirnya mengusirku, seolah aku tak punya rumah. Hidup dalam keadaan ini, aku tak termotivasi berdoa dan sedikit rindu rumah. Saat bersekutu dengan pendeta, kulihat dia masih punya gagasan. Kurasa pendeta itu tak punya pemahaman yang baik. Banyak petobat baru tak ikut pertemuan karena takut ditangkap. Jadi aku tak sepenuh hati mendukung mereka. Saat itu kupikir, baguslah ada orang yang datang, ku telepon mereka, tapi sisanya tak datang, jadi aku tak bisa apa-apa. Perlahan, makin sedikit petobat baru menghadiri pertemuan, aku tenggelam dalam kesulitan dan makin tertekan. Lalu, aku bicara dengan seorang saudari tentang keadaanku, dan dia mengirimiku firman Tuhan. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, "Seperti inilah sikap orang-orang ketika mereka belum memperoleh kebenaran, mereka semua hidup berdasarkan semangat. Sebuah semangat yang sangat sulit dipertahankan. Harus ada seseorang yang berkhotbah dan menyampaikan persekutuan kepada mereka setiap hari. Begitu tak seorang pun menyirami dan membekali mereka, dan tak seorang pun menyokong mereka. Hati mereka kembali menjadi dingin, mereka kembali mengendur. Dan ketika hati mereka mengendur, mereka menjadi kurang efektif dalam tugas mereka. Jika mereka bekerja lebih keras, keefektifan mereka meningkat, kinerja tugas mereka menjadi semakin produktif, dan mereka mendapatkan lebih banyak. Apakah ini pengalamanmu? Orang harus memiliki tekad. Hanya mereka yang memiliki tekad yang benar-benar mampu mengejar kebenaran, dan hanya setelah mereka memahami kebenaran,
barulah mereka mampu melaksanakan tugas mereka dengan benar dan memuaskan Tuhan serta mempermalukan iblis. Jika engkau memiliki ketulusan seperti ini dan tidak membuat rencana untuk kepentinganmu sendiri, tetapi hanya ingin memperoleh kebenaran dan melaksanakan tugasmu dengan benar, maka pelaksanaan tugasmu akan menjadi normal dan keadaanmu akan tetap konsisten selama pelaksanaan tugasmu itu. Keadaan apapun yang kau hadapi, engkau akan mampu bertekun dalam melaksanakan tugasmu. Siapapun atau apapun yang mungkin datang untuk menyesatkan atau mengganggumu, entah suasana hatimu baik atau buruk, engkau akan tetap mampu melaksanakan tugasmu secara normal. Dengan demikian, Tuhan tidak lagi mengkhawatirkanmu dan Roh Kudus akan dapat mencerahkanmu untuk memahami prinsip kebenaran dan membimbingmu untuk masuk ke dalam kenyataan kebenaran, dan sebagai hasilnya, pelaksanaan tugasmu pasti akan memenuhi standar. Engkau harus percaya bahwa segala sesuatu berada di tangan Tuhan dan bahwa manusia hanya bekerja sama dengan Dia. Jika hatimu tulus, Tuhan akan melihatnya dan Dia akan membuka semua jalan bagimu, menjadikan yang sulit tidak lagi sulit. Inilah iman yang harus kau miliki. Oleh karena itu, engkau tak perlu khawatir tentang apapun juga, sementara engkau melaksanakan tugasmu, selama engkau menggunakan semua kekuatanmu dan melakukannya dengan segenap hati. Tuhan tidak akan mempersulit dirimu atau memaksamu untuk melakukan apa yang tak mampu kau lakukan. Amin. Dengan menerapkan firman Tuhan, kulakukan tugasku hanya dari antusiasme dan aku tak setia kepada Tuhan. Setelah persekusi pemerintah, kepala desa memintaku pergi dan para petobat baru tak menghadiri pertemuan karena takut ditangkap. Dalam menghadapi kesulitan itu, aku tak bersikap positif, mencari bimbingan Tuhan, atau berusaha yang terbaik menyirami petobat baru agar mereka punya pijakan. Sebaliknya, aku pasif dan puas dengan hanya beberapa petobat baru. Justru karena aku bertugas tanpa menanggung beban atau mengejar kemajuan, peserta di pertemuan petobat baru makin tak stabil. Seperti firman Tuhan, saat hati mereka mengendur, mereka kurang efektif dalam bertugas. Akan lebih efektif jika mereka bekerja lebih keras, kinerja tugas mereka makin produktif, dan mereka mendapat lebih banyak. Amin. Itu benar. Saat aku memikul beban dan mau membayar harga, bisa kulihat bimbingan dan berkat Tuhan. Khotbah Injilku pun efektif. Namun saat mengalami kesulitan, aku tak memikul beban tugas, tak bertanggung jawab, lemah dan pasif, serta tak efektif bertugas. Bisa bertugas adalah kasih karunia Tuhan. Tapi tak bisa kulakukan dengan baik untuk puaskan Tuhan. Aku terlalu memberontak. Setelah persekutuanmu, aku sadar bertugas dengan beban nyata itu sangatlah penting. Kita harus tulus berkorban untuk Tuhan dan bertanggung jawab demi mendapatkan pekerjaan Roh Kudus dan melihat berkat Tuhan. Tuhan itu benar. Iya. Lalu, ku baca kutipan lain dari firman Tuhan. Apa artinya berteguh dalam tugas? Artinya dalam menghadapi kesulitan apapun, mereka tak menyerah atau angkat kaki atau melalaikan tanggung jawab. Mereka melakukan yang terbaik. Itulah arti berteguh dalam tugasnya. Misalnya, engkau diberi sebuah tugas, tak seorang pun memantau, mengawasi, atau mendorongmu. Bagaimana caramu berteguh dalam tugasmu? Menerima pemeriksaan Tuhan dan hidup di hadapannya. Menerima pemeriksaan Tuhan adalah langkah pertama. Itu salah satu caranya. Cara lainnya adalah melaksanakan tugas itu dengan segenap hati. Apa yang harus kau lakukan untuk dapat bertindak dengan segenap hati? Engkau harus menerima kebenaran dan menerapkannya. Engkau harus menerima dan menaati apapun yang Tuhan tuntut. Engkau harus memperlakukan tugasmu sebagai urusan pribadimu, tak perlu diperhatikan seorang pun, terus dipantau,
diperiksa, didorong, atau diawasi, bahkan ditangani dan dipangkas mereka. Engkau harus berpikir, melaksanakan tugas ini adalah tanggung jawabku. Ini adalah tugasku. Dan karena tugas ini telah diberikan kepadaku dan aku telah diberitahu prinsipnya dan memahaminya, akan kulaksanakan dengan segenap pikiranku, memastikan tugas itu terlaksana dengan baik. Aku hanya akan berhenti saat seseorang berkata berhenti. Sebelum itu terjadi, aku akan terus melaksanakannya. Inilah arti berteguh dalam tugasmu dengan segenap hati. Beginilah cara orang harus bersikap. Jadi, apa yang harus orang miliki agar dapat berteguh dalam tugas dengan segenap hati? Pertama, mereka harus punya hati nurani yang seharusnya dimiliki makhluk ciptaan, itu standar minimum. Selain itu, mereka juga harus setia. Sebagai manusia, orang harus setia pada amanat Tuhan dan sungguh setia kepada Tuhan dan tak boleh setengah hati atau tak bertanggung jawab bertindak berdasarkan kepentingan sendiri adalah keliru. Itu bukanlah sikap yang setia. Apa arti bersikap setia? Itu berarti tidak dipengaruhi oleh suasana hati, orang, atau masalah dalam tugasmu. Engkau harus berpikir dalam hatimu, ini amanat dari Tuhan, dan inilah yang harus kulakukan. Kulakukan ini sebagai urusanku, dengan cara apapun yang memberikan hasil yang baik dengan kepentingan untuk memuaskan Tuhan. Saat engkau punya keadaan ini, engkau tidak hanya sedang dikendalikan oleh hati nuranimu, tapi kesetiaanmu juga ada di dalamnya. Jika engkau hanya puas dengan menyelesaikan amanat tanpa ingin menjadi efisien dan mencapai hasil, berpikir sedikit upaya sudah cukup, artinya ini standar hati nurani dan bukan kesetiaan. Amin. Amin. Dari firman Tuhan, aku paham cara menjalankan tugasku. Tugas ini dipercayakan kepadaku, jadi harus kulakukan dengan baik dan tanpa pengawasan orang lain. Meski menghadapi kesulitan, kepentinganku terlibat, atau harus menderita, aku harus terima pengawasannya dan bertugas dengan baik. Selama pekerjaan Injil masih berlangsung, aku harus mengerahkan segenap daya dan memperlakukan tugasku sebagai misiku. Aku tak boleh berhenti, tak tanggung jawab, atau bekerja menurut suasana hatiku. Dengan begitu, aku menjaga tugasku. Amin. Lalu, aku bersekutu dengan para petobat baru yang tak menghadiri pertemuan. Aku bilang, jika tak bisa ke pertemuan di malam hari, saat siang kau punya waktu, aku bisa datang untuk bersekutu. Beberapa petobat baru bersedia ikut pertemuan. Syukur kepada Tuhan. Suatu malam, kuadakan pertemuan dengan pendeta dan penduduk desa. Aku bilang, pekerjaan Tuhan akan segera berakhir. Jadi kita harus berani membaca firman Tuhan meski ada persekusi pemerintah. Jika tidak, kita akan kehilangan penyelamatan Tuhan. Hanya Tuhan yang Maha Kuasa yang bisa menyelamatkan kita dari bencana. Kita harus percaya bahwa Tuhan berkuasa atas segala sesuatu dan tak mundur saat menghadapi persekusi. Aku menginjil di desa kalian. Jika aku ditemukan, aku akan ditangkap. Aku hanya wanita muda dan takut ditangkap. Jadi kenapa aku tak pergi? Karena ini adalah tanggung jawabku. Kalian baru menerima Injil Kerajaan Tuhan dan akhirnya mendengar suaranya. Persekusi ini datang, lalu aku diminta pergi. Tapi jika aku pergi dan meninggalkan kalian, artinya melalaikan tugas. Setelah aku bicara dengan jujur, pendeta memberitahu penduduk desa, kita harus melindungi dia mulai sekarang. Jangan beritahu siapapun bahwa dia menginjil di desa ini. Jika ada yang bertanya, bilang tak tahu. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Mendengar perkataan pendeta, aku tersentuh. Meskipun masih punya banyak gagasan agama, dia bersedia mencari. Jadi aku bersekutu untuk gagasannya. Dan pendeta diberi beberapa firman Tuhan yang Maha Kuasa. Pendeta fokus mendengarkan dan beberapa gagasannya terselesaikan. Lalu, pendeta aktif datang ke pertemuan dan memberitahu penduduk desa, aku ingin kalian datang ke pertemuan.
Kita harus menerima pekerjaan Tuhan pada akhir zaman. Jangan sampai tertinggal. Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan Yesus yang kembali. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Setelah pengalaman ini, kulihat bahwa semuanya ada di tangan Tuhan. Di masa lalu, aku hanya berkata, semuanya ada di tangan Tuhan. Tapi kini, aku sungguh mengalami bahwa semuanya memang ada di tangan Tuhan. Dan selama orang tulus kepada Tuhan, Tuhan akan memimpin mereka. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Amin. Lalu tak lama, pejabat kota praja datang, lalu membawaku dan pendeta ke pemerintah. Aku gugup dan takut. Tapi ku ingat, semuanya ada di tangan Tuhan. Tuhanlah yang mengizinkan lingkungan ini. Aku harus patuh. Saat kami berjalan, aku berdoa meminta Tuhan menyertaiku. Aku teringat firman Tuhan. Sekuat apapun iblis, seberani dan seambisius apapun dirinya, sehebat apapun kemampuannya untuk menimbulkan kerusakan, seluas apapun taktiknya untuk merusak dan memikat manusia, selihai apapun tipu daya dan rencana jahatnya untuk mengancam manusia, sehebat apapun kemampuannya merubah bentuk keberadaan dirinya, ia tidak pernah mampu untuk menciptakan satu makhluk hidup pun. Tidak pernah mampu menetapkan hukum atau aturan untuk keberadaan segala hal, dan tidak pernah mampu mengatur dan mengendalikan objek apapun, baik yang hidup atau mati. Di alam semesta dan cakrawala, tidak ada orang atau objek apapun yang lahir darinya atau ada karena dirinya. Tidak ada orang atau objek apapun yang diatur olehnya atau dikendalikan olehnya. Sebaliknya, ia bukan saja harus hidup di bawah kekuasaan Tuhan, tapi lebih dari itu ia harus menaati semua perintah dan titah Tuhan. Tanpa seizin Tuhan, iblis tidak dapat menyentuh bahkan setetes air atau sebutir pasir pun. Tanpa seizin Tuhan, iblis bahkan tidak dapat memindahkan seekor semut. Apalagi umat manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Amin. Amin. Syukur kepada Tuhan. Kutipan firman Tuhan ini sangat kuat. Bagaimanapun iblis merajalela, ia tetap dalam kedaulatannya. Dan hanya pion di tangan Tuhan, alat pelayanan. Benar. Saat teringat firman Tuhan, aku tenang, rasa takutku berkurang, dan percaya semuanya ada di tangan Tuhan. Iya. Di pemerintah kota Praja, aku dan pendeta dikurung untuk interogasi. Saat itu, migren pendeta kambuh lagi. Dia tak punya kekuatan, tangan dan kakinya gemetar, dia kesakitan, dan takut akan mati di sana. Aku bersekutu dengannya, berkata lingkungan ini adalah ujian bagi kita, untuk melihat apa kita sungguh mengikuti Tuhan. Semuanya ada di tangan Tuhan. Dan kita takkan diganggu iblis tanpa izin Tuhan. Jadi kita harus punya iman. Setelah persekutuanku, pendeta itu menangis. Dia bilang, syukur kepada Tuhan. Semuanya ada di tangan Tuhan dan Tuhan bersama kita. Aku tak takut mati. Syukur kepada Tuhan. Lalu dia berkata, aku akan bilang ke mereka, kau adalah putriku, kau di sini untuk membantu pekerjaanku. Aku dan pendeta punya kepercayaan diri untuk mengalami lingkungan ini. Syukur kepada Tuhan. Akhirnya, kami dibebaskan dengan denda 300 yuan. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Setelah melalui penangkapan ini, kulihat kedaulatan Tuhan yang Maha Kuasa, serta hati dan jiwa manusia ada di tangan Tuhan. Meskipun jalan memberitakan Injil sulit dan berbahaya, selama masa ini, aku makin dewasa. Saat dipersekusi di masa lalu aku pasif, tapi kini, aku bisa aktif memikul tanggung jawab saat menghadapi bahaya. Perubahan dan pencapaian berharga ini tak bisa kudapat dengan cara lain. Iya. Syukur Syukur kepada Tuhan.